Kau harus minta izin. Sampah. Ini adalah gunung paling kotor yang pernah kau lihat. Apa kau tahu kalau merek itu menipu? Mereka membawa sampah dalam 7 kontainer. Akhir pakaianmu ada di sini. Pakaian bekas. Fast fashion. Zara Asian. Zaman fast fashion. Kau datang ke pasar barang bekas setiap beberapa bulan sekali untuk membeli dan mendapatkan pakaian baru. Sebagian orang memilih menyumbangkan pakaiannya untuk orang lain. Pakaian yang sudah tidak digunakan lagi. Tapi di sini kita bicara tentang pasar bekas. Tiba kita sekarang di ibu kota Accra. Inilah dia, pasar barang bekas terbesar di Afrika Barat. Orang menganggap jika orang mati di luar sana dibawa kepada kami. Nah, sekarang kami pun mencari pekerjaan baru. Mungkin jualan es saja. Di sini ada 3 pasar barang bekas, tapi hanya satu yang menjual barang bagus. Sisanya menjual barang jelek. Barang jelek dijual seharga $0,2. Itu harganya nilainya sama dengan 2 sen. Tidak ada yang mau beli. Sebelum pandemi COVID-19, banyak barang bekas kualitas bagus yang dijual. Tapi sekarang mereka menjual barang sembarangan. Bahan yang dipakai sangat buruk, murahan. Lihat, dijual terpisah nih pakaian ini. Pedagang kulaan barang ini tanpa tahu bagus apa enggak kualitasnya. Mereka berani ambil risiko dan tetap beli. Padahal pakaian tersebut bisa rusak dalam sekali cuci. Apa-apaan? Madam. Kualitas buruk ini penyebabnya adalah fast fashion. Tapi apa itu fast fashion? Istilah fast fashion menggambarkan respon cepat terhadap tren terkini atau tren musiman. Pembuatan pakaian trending dengan harga murah yang bisa dibuang atau diganti dengan cepat. Desain pakaian ini meniru dari merek global ternama seperti Zara. Pakaian ini dibuat dengan menggunakan bahan murahan dan dijual murah. Kau bisa saja membuangnya setelah 2 kali pakai. Faktanya, pakaian seperti itu bisa cepat rusak, berakhir di tempat sampah dan menambah pencemaran lingkungan. Cina, sangat tak bagus. Kuharap kau membantu kami. Kami kehilangan Nggak, Ibu uang. periksa. Tidak bisa memeriksa. Mereka menjualnya di dalam peti. Petinya ditutup agar kau tidak tahu isinya. Kau asal beli saja. Dengan meningkatnya pengguna TikTok dan hadirnya perusahaan seperti Shein, ada gaun seharga $5 digunakan untuk satu video TikTok. Berdasarkan strategi perusahaan semacam itu, ada banyak pakaian diberikan pada user terkenal agar mereka membuat video unboxing. Tapi karena kualitasnya yang buruk, pakaian itu cepat jadi bekas. Tidak sepatutnya kau melakukan bisnis seperti itu dan beroperasi dengan cara apapun. Demi bumi dan para penghuninya, kau tidak boleh. Inilah perusahaan Cina bernama Shein. Ini teramat sangat murah, mulai dari $2 hingga $30 lah ya. Jadi kalau buruk kualitasnya dibuang ke tempat sampah ya? Ya, setelah disortir pakaian jelek dibuang ke sampah. Masih bagus yang ini kan? Ya, pakaiannya orang kulit putih. Ya, Baju ini dari Marcus. oke. Ini bagus ini. Sebagian dari pakaian ini benar-benar jelek. Orang itu mendapatkan pilihan. Inilah yang kita dapatkan. Lihat, bahkan lapisannya seperti ini. Seperti yang kau lihat, ini pakaian yang bagus. Ini yang bagus. Aku dapat 3. Ini satu-satunya pilihan yang aku pakai. Sisanya dibuang ke tempat sampah. Lihat kualitasnya. Perhatikan kualitas lapisannya. Jadi kalau orang beli ini dan dicuci sekali, dia tidak bisa memakainya lagi. Jadi kamu... Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya menangis. Kami datangi tempat penjualnya. Kami ke sana tapi mereka cuek. Mereka menyuruh kami menemui orang yang mengirim barang. Tapi kami tidak mendapat tanggapan. Sekali doang dicuci lalu dibuang. Mereka membuangnya karena kualitasnya yang buruk. Semua ini dibuang ke tempat sampah. Untuk mempelajari lebih lanjut, kami menemui salah satu pemasok pakaian bekas terbesar di Afrika. Untuk mengetahui caranya mendapatkan barang-barang ini dari Dubai dan Eropa. Kualitas pakaian di tempat yang mirip gunung ini
buruk dan menimbulkan polusi. Sejujurnya, pasar barang bekas bertanggung jawab terhadap yang kita bicarakan tadi itu, yaitu kecurangan perusahaan atau kerusakan pada produk tersebut. Mungkin mereka menemukan pakaian yang tidak bisa dipakai di Afrika dan membuangnya. Oh, it's second hand. Lalu menjualnya di pasar lokal Afrika Barat. Bahkan sebenarnya, asal tahu saja ya, 90% dari pakaian bekas ini baru diproduksi, tapi menggunakan bahan yang sangat-sangat murah. Pakaian ini bisa saja rusak setelah dicuci sekali dan kau pun membuangnya. Inilah yang terjadi di Afrika. Namaku Muhammad Sur, aku tinggal di Pantai Gading dan aku bekerja di bidang pengadaan pakaian bekas. Ghana adalah pemasok pakaian bekas terbesar. Kau tidak bisa memarkir mobil, penuh kontainer semua. Banyak kontainer pokoknya. Itu semua pakaian bekas. Inggris adalah pemasok terbesar. Ini grade A apa B? A. Berarti bagus kualitasnya ya? Ya, ada A dan B. Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 bagus. Ya, yang ini jelek karena kelas B. Tahu kan? Pertama, aku pergi ke Belanda untuk melihatnya. Kadang aku ke London untuk melihatnya. Karena jika kau buka kontainernya, orang-orang rebutan membeli saat itu Kau juga. pastikan semuanya bagus kualitasnya ya? Ya, kalau kualitasnya jelek, kau bawa sambil menangis. Orang-orang menangis. Kau pikir barang bagus tidak bisa dijual, itu sampah. Ada 2 kelas, A dan B. Pakaian kelas A sangat bagus dan laris manis. Kelas B tidak berguna sama sekali. Yang ini jelek, kita tidak butuh Berarti ini. kelas B ini ya? Seharusnya mereka tidak mengirimnya ke sini. Ini kelas B. Pakaian ini dikirim dan seharusnya bagus. Tapi dibuang pakaian yang ini atau diberikan montir. Setiap pakaian yang tidak terpakai, semuanya berakhir di gunung ini. Guys, nggak enak banget baunya di sini. Disinilah pakaian-pakaianmu berakhir. Pakaian-pakaian yang berkualitas buruk dibuang dan dibakar di sini. Di tengah kota, di tengah semua pegunungan ini. Besar sekali loh tempat ini nih. Penuh dengan pakaian-pakaian di mana-mana. 15 juta potong pakaian di sini setiap minggu. Coba bayangkan, Ghana jadi kuburan untuk pakaian bekas dari Eropa dan Inggris. Sekarang ini lagi nunggu kontainer pakaian datang kan ya? Ya kan? Ya, pada akhirnya kami menerimanya setelah perusahaan selesai bekerja, termasuk menyortir pakaian-pakaian bekas yang kami pesan. Begini, setelah barang sampai ke Pantai Gading, gitu kan? ya ke Pantai Gading dan negara Afrika lainnya, kami adalah Oh, Afrika. Afrika ya. Dalam kecurangannya siapa kalau ada barang datang dengan kualitas jelek gitu? Begini, jangan lupa ya bahwa dalam bisnis pakaian bekas ini, kita tidak bekerja dengan mesin. Tapi kita semua adalah manusia. Ada orang yang curang. Misalnya, setiap hari kau mengenal orang baru untuk diajak bekerja sama. Setelah kau setuju dengannya, dia malah mengirimkan barang-barang buruk yang tidak layak dijual. Akibatnya kita yang rugi. Begini, tidak ada yang membeli barang jelek, tidak ada yang bersedia. Kualitasnya buruk dan tidak bisa dipakai. Ini biasa terjadi pada orang yang baru memulai bisnis pakaian bekas tanpa bekal pengalaman sebelumnya. Bukan tanggung jawabmu untuk menyortir ya? Kau tinggal terima barang kan? Tidak. Kita tidak bertanggung jawab untuk menyortir. Karena jika kita yang nyortir, artinya kita mengambil semua jenis barang, yang jelek atau bagus. Selain itu, aku harus membayar bea cukai kontainer apapun kualitas yang dibawa oleh kontainer tersebut. Anggap saja $10.000. Jika aku mengambil kontainer seharga $10.000, 30% barang akan dibuang ke tempat sampah, padahal sudah aku bayar itu bea cukainya. Begini. Jadi barangnya harus disortir. Ya, tentu saja. Pakaian harus disortir dan dipersiapkan dengan baik. Dari mana asalnya pakaian ini? Untuk itu, kami pergi ke Dubai. Ini semua pakaian yang kita sumbangkan. Kita harus menemui perusahaan dan pemasok pakaian terbesar di Timur Tengah. Kami adalah GCC International. Ini ide mereka. Pada tahun 2007, mereka memulai ide ini. Mereka 2 bersaudara dari Afghanistan. Industri mereka terletak di zona bebas Sharjah. Kami mengajak mereka berkeliling. Kami salah satu perusahaan pertama yang mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang ada di dunia Arab. Ada bobotnya.
Mesin pres digunakan dalam proses itu. Nanti bobotnya 40 kg. Aku melihat ini di Ghana. Pakaian setelah disortir dia kumpulkan. Lalu kemudian setelah itu akan digunakanlah sebuah mesin press. Lalu ditimbang. Lalu akan dikirim barangnya ke kapal. Setelah melalui mesin pres, barang akan ditaruh di sini. Setiap baris mewakili item tertentu. Yang ini Tanzania, ini Mali, dan ini Pakistan. Jadi ya, inilah semua proses pemuatan untuk kontainer. Sekarang Afrika. Teman Lebanon kita nantinya akan menerima barang-barang ini dan kemudian ya dia akan menjual barang-barang ini ke pasar lokal. Sekarang tahu kan kamu kemana perginya pakaianmu kan? Kami menyelesaikan bagian kami dan sekarang barang dikirim ke Afrika. Begitu saja. Ya. Lewat laut ngirimnya ya? Ya, barang akan dikirim sekarang. Kami ada 450 staf. Kontainer terdapat di semua negara Teluk. Kontainer ini kami peruntukkan buat yayasan-yayasan filantropi. Kami sebagai perusahaan itu membeli barang yang sudah tidak dapat mereka Jadi manfaatkan konsep lagi. ini yang kau bawa ke sini kan ya? Karena kalau dulu itu saat sebelum tahun 2007 itu ya, kau tahu orang-orang yang membutuhkan pakaian-pakaian ini sudah tidak mendapat lagi manfaat. Sekarang dari segi pendapatan gitu ya, Yayasan Dharma ini sudah sangat meningkat banget. Ia meliputi 4.500 ton pakaian, sekitar 4 juta kilo untuk setiap bulan. Karena yayasannya ada di kota seperti Dubai, tidak membutuhkan sumbangan pakaian seperti itu. Yayasan menjual pakaian ini ke perusahaan, begini, hasil uangnya digunakan untuk kegiatan yang lain. Dengan cara seperti itu, pakaian bekas tersebut dijual ke tempat yang tepat. Pasar barang bekas banyak ditemukan di dunia Arab. Tetapi pasar di dunia Arab dan Eropa berbeda dengan sebagian pasar Afrika. Ada vintage-nya. Terlepas dari kondisi ekonominya, aku tahu banyak orang yang membeli pakaian bekas. Meskipun mereka bisa membeli pakaian dari merek termahal. Di Eropa, ada orang suka memakai pakaian vintage. Jadi sekarang, jika ada sesuatu atau model tertentu yang kau sukai sejak lama, kemungkinan hanya tersedia di pasar barang bekas. Begini, pakaian vintage tidak ada di Afrika. Begini, karena pakaian vintage atau antik harganya sangat mahal. Paling mahal di pasar barang bekas. Ada yang harus membayar 200 sampai 400 dolar untuk satu item karena langka. Begini, ada Zara, H&M, Boss, Lacoste, Louis Vuitton, Burberry, dan berbagai macam merek kelas lainnya. Pasar barang bekas diambil dari kata bahasa Inggris bale, yang artinya bungkusan besar. Bahasa Prancisnya bale. Dalam bahasa Arab disebut bali. Kau tidak akan peroleh kebajikan sebelum menginfakkan harta yang kau cintai. Aku percaya bahwa kita harus menyumbangkan pakaian kita lah ya, yang masih baik dan layak tentu saja kawan. Sumbangkanlah barang-barang yang kau cintai. Begitu kiranya.